seperti biasa kita bersama pada Jumat malam yang mana insyaallah pada malam hari ini akan membahas kita hadis terbaik ya dari Imam Nawawi Al-Albani dan insyaallah akan disampaikan pembahasannya oleh Bapak Ustaz Subhanahu. Begitu, mari sama-sama kita buka acara kajian ini dengan sama-sama kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Begitu, mari misalnya kita ikuti pembahasannya yang akan disampaikan oleh Bapak Ini apa itu? Enggak tahu. Yang bagusan yang mana? Cek Bismillahirrahmanirrahim. Kurang kencang kayaknya. Ini nggak usah. Maafan. Matiin aja dennya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah buka kan ya? Ini lemes-lemes amat. Ulang biar semangat gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengabadikan syukur di dalam hati kita. Kita senantiasa menyadari betapa banyaknya, betapa besarnya karunia yang Allah berikan pada kita, sehingga hidup kita ini menjadi penuh rasa nikmat. Karena sesungguhnya yang membuat kita bahagia itu bukanlah kaya, tapi rasa kaya. Yang membuat kita senang itu bukanlah kesenangan, tapi perasaan senang. Semoga perasaan bersyukur akan membangkitkan kebahagiaan dalam hati kita, membangkitkan keberkahan dalam kehidupan kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita, teladan kita, qudwah kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga insyaallah kita termasuk pengikutnya yang setia menjalankan syariatnya sampai akhir zaman. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita memasuki hadis yang ketiga. Dan yang menarik sesungguhnya hadis yang ketiga ini, nanti ketika kita masuk poinnya itu rasanya sudah dibahas kemarin di hadis kedua. Ya, hadis kedua yang terkenal sebagai hadis metodologi pendidikan itu membahas tentang Islam, iman, ihsan, dan tanda-tanda hari kiamat. Tetapi hadis ketiga membahas lagi poin yang sama, yaitu tentang Islam. Kenapa demikian? Kemungkinan besar karena memang disadari ini penting sekali. Saking pentingnya bahasannya sampai 2 kali. Kita mulai saja, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Enak kalau ada sih fotokopiannya ya, biar bisa sedikit-sedikit kita belajar berbahasa Arab. Karena bangsa Muslim terbesar rasanya salah satunya, atau mungkin kita yang cukup aneh ya. Rata-rata kalau kita lihat orang Arab, orang Pakistan datang ke Indonesia, akan kita sebut itu sebagai orang Arab. Padahal Pakistan itu bukan Arab. Pakistan itu India. Pecahannya India jadi Pakistan, jadi lagi Bangladesh. Kadang kita sebut juga Mesir itu Arab ya. Padahal Mesir itu Afrika. Aljazair itu juga Afrika. Tapi kadang kita sebut dia juga Arab. Kenapa? Karena mereka berkomunikasi menggunakan bahasa Arab. Dan kita nggak sadar aja betapa banyaknya bahasa Indonesia sudah menyadur dari bahasa Arab. Tapi kita memang tidak berkomunikasi bahasa Arab. Mudah-mudahan pada saatnya nanti anak-anak kita mampu berbahasa Arab, sehingga ya kita dianggap juga orang Arab, walaupun kita orang Arab dengan hidung yang pesek gitu ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika ada kopiannya silahkan dilihat. Al-hadits salis. Hadis yang ketiga. Ini hari Jumat. Itu satu-satunya hari yang aneh, itu hari Jumat.
Karena hari Ahad itu hari kita sering nyebutnya Minggu ya. Salah ya, Ahad. Itu hari ke-1. Hari Senin itu Isnain. Hari ke-2. Hari Selasa itu Salasa. Ini Salisu. Hari ke-3. Hari Rabu itu hari ke-4, Rabi'ah. Hari Kamis itu Khamisah. Hari ke-5. Tapi hari ke-6 bukan Sittah, tapi Jum'ah. Karena itu hari rayanya di mana umat Islam berkumpul di tempat yang paling diberkahi, di tempat yang paling mulia, yaitu di rumah Allah, masjid. Ya, di masjid untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Jumat itu beda. Sabtu itu 7. Hari ke-7. Setelah Sabtu kembali lagi Ahad. Jadi hitungan hari di sisi Allah ada 7. Ini al-haditsus salis. Hadis yang ke-3. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab. Ternyata panggilannya 3 hadis ini agak beda-beda semua nih. Ya, perawinya sama, Umar bin Khattab. Di sini disebut An Abi Abdurrahman. Bapaknya Abdurrahman. Abdullah bin Umar bin Khattab. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab. Radhiyallahu anhuma qala, meridai Allah untuk keduanya, telah berkata. Yang telah berkata adalah Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab. Berarti ini anaknya Umar ya. Saya hampir terkecoh ini. Ini bukan Umar bin Khattab. 2 hadis yang pertama perawinya adalah Umar bin Khattab. Hadis ketiga ini anaknya Umar bin Khattab, yaitu Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab. Anaknya namanya Abdullah. Abdullah punya anak namanya Abdurrahman, maka dia sebut Abi Abdurrahman. Namanya Abdullah bin Umar bin Khattab. Ya. Semoga Allah meridai keduanya. Qala, telah berkata. Apa katanya? Sami'tu, telah mendengar aku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, sedang berkata. Yaqulu itu fiil mudhari, sedang berkata. Apa kata Rasulullah? Sedang bersabda. Maaf, kalau Rasulullah kita tidak sebutkan dengan berkata, tapi bersabda. Apa sabda Rasulullah? Bunyal Islam. Nah, ini sebenarnya bahasa Indonesia nih. Pernah membina rumah tangga, ya, membina, membangun. Bunyal Islam, ini perubahan katanya saja. Bana'a, banaya, bunia, dibangun. Kalau depannya u berarti dibangun. Kalau apa? Kutiba, diwajibkan. Kataba, mewajibkan. Sedikit-sedikit ya, nggak apa-apa sambil lewat, siapa tahu ada yang nempel. Kalau kataba mewajibkan, kutiba diwajibkan. Ini bunia, dibangun. Apa yang dibangun? Al-Islam. Pakai al, berarti ini Islam artinya keselamatan. Kalau pakai al, yang dimaksud adalah agama Islam. Jelas yang dimaksud. Kalau bahasa Inggris ini berarti pakai the, ya, pakai the school, maka sekolahnya jelas yang mana yang dimaksud. Bunyal Islam, dibangun Islam ala khamsin, di atas 5. Maksudnya di atas 5 hal. Yang pertama syahadata. Syahadah. Syahadah ini udah jadi bahasa Indonesia juga sih. Mati syahid, kan? Mati syahid, mati dalam bersyahadat, mati dalam bersaksi, dalam perjuangan di jalan Allah. Syahadata, bersaksi. Cuma kalau syahadah diartikan bersaksi agak terlalu cetek artinya. Syahadah ini berarti memproklamasikan, ya, mengiklankan. Iklan juga dari bahasa Arab itu. Iklan, bahasa Arabnya iklan, mengiklankan, menyampaikan kepada halayak, ya, memproklamasikan. Apa yang disampaikan, apa yang diiklankan, apa yang diproklamasikan, apa yang disumpahkan itu. Allah ilaha illallah, bahwa tidak ada ilah. Ilah sering diartikan tuh Tuhan, tapi terlalu cetek lagi mengartikan Tuhan. Ilah, Tuhan bahasa Arab itu ada 3. Ada ilah, ada malik,
di Al-Fatihah itu Maliki Yaumiddin. Ya. Itu juga Tuhan. Makanya ada uluhiyatullah, ada mulukiyatullah, ada rububiyatullah. Rububiyatullah ada di surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Rabbnya manusia, masing-masing punya pengertian yang berbeda. Kalau ilah itu artinya yang diidam-idamkan ilah, yang dicintai ilah, yang paling jadi ilah, yang diharapkan ilah, yang ditunggu-tunggu ilah, jadi ilah itu yang disembah, yang dicintai, yang dicari keridoannya, yang diharapkan pertolongannya, ilah. Maka di sini tidak ada ilah, la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada yang diharapkan, tidak ada yang dicintai, maksudnya yang paling. Tidak ada yang ditaati, maksudnya yang paling. Tidak ada yang paling ditaati, tidak ada yang paling ditakuti, tidak ada yang paling dicintai, tidak ada yang paling diharapkan ridhonya. Illallah, kecuali al-ilah. Illallah nih, Allah sebenarnya al-ilah, tapi bergeser perubahan bunyi jadi Allah. Al-ilah Allah, kecuali ilah yang satu, yaitu Allah. Tidak ada yang dicintai. Jadi kalau kita mencintai dengan kecintaan melebihi cintanya kepada Allah, jatuhnya musyrik. Kalau kita mentaati lebih dari ketaatan kepada Allah, jatuhnya musyrik. Karena ini sudah membatalkan syahadatnya alla ilaha illallah. Ternyata benar, ini memang harus dibahas 2 kali ya. Karena panjang juga bahasannya, kemarin buru-buru. Syahadata alla ilaha illallah dibangun dengan persaksian, dan orang Arab nggak main-main syahadat. Abu Thalib amalnya luar biasa, keyakinannya Nabi itu Nabi luar biasa. Muhammad ponakannya Nabi itu dia yakin betul itu luar biasa keyakinannya. Pembelaannya pun luar biasa, perjuangannya Islam luar biasa, tapi dia tidak mau bersyahadah. Karena katanya syahadah itu miftahul jannah, kuncinya surga. Jadi Abu Thalib dapat surga, nggak dapat kuncinya. Maka ketika Abu Lahab bertanya, Abu Lahab ini udah hampir masuk Islam. Kalau saja jawaban Nabi Muhammad menyenangkannya. Tapi Nabi Muhammad jawab jujur. Pamannya Abu Thalib dapat siksa paling ringan di surga. Di neraka. Maaf. Yaitu pakai sendal, isi kepalanya mendidih. Itu penduduk neraka yang paling dicintai oleh Rasulullah, pamannya Abu Thalib. Yang ketika beliau pamannya Abu Thalib ini wafat, Rasulullah itu bersedih dengan kesedihan yang luar biasa. Dapat siksa paling ringan di neraka, pakai sendal, isi kepalanya mendidih. Jadi bangunan Islam pertama dibangun dengan syahadata alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ini tiang yang pertama. Tapi ini kajiannya panjang sebenarnya kalau mau dibahas. Kalau kita bersyahadat tidak ada yang ditaati kecuali Allah, maka ketaatan kita nggak boleh melanggar ketaatan kepada Allah. Ibu-ibu mencintai suaminya nggak boleh melebihi cintanya kepada Allah. Bapak-bapak mencintai istrinya nggak boleh melebihi cintanya kepada Allah. Mencintai anaknya tidak boleh melebihi cintanya kepada Allah. Nabi Ibrahim diuji, ya. Nabi Ibrahim diuji ketika dia patut diduga cinta kepada anaknya melebihi cintanya kepada Allah, maka diuji, disuruh menyembelih anaknya. Kalau ini benar, cinta kita hanya untuk Allah yang paling, insya Allah selamat sudah. Yang lainnya nanti beres. Kenapa? Allah yang akan selesaikan semua permasalahan kita. Nggak ada masalah yang nggak selesai kecuali karena jika Allah bersama kita. Yang kedua sederhana, wa iqamis shalah, dan mendirikan
sholat dan pendirian, iqamis sholat dan mendirikan sholat. Ketika kita mengerjakan sholat itu belum cukup. Nggak ada kata di sini kerjakan sholat, tidak. Tapi iqamis sholat, dirikan sholat. Apakah sholat boleh duduk? Boleh. Maka maksudnya ini bukan sholatnya harus berdiri, tapi sholatnya harus tegak dalam kehidupan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi. Karena sholat itu ada banyak janji-janji kita kepada Allah. Tapi ada yang menarik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini menarik. Maaf, saya harus bahas ini sebenarnya, walaupun amat sangat disayangkan juga karena kebetulan nggak hadir orangnya. Batal sholat kita ini. Boleh nggak sholat kita ngomong di luar Al-Quran, di luar bacaan sholat? Boleh nggak? Nggak boleh ya, batal. Kalau bicara di luar bacaan sholat, di luar Al-Quran, batal, betul? Bagaimana kalau bacaan Qurannya salah? Bagaimana kalau bacaan Qurannya salah? Saya contohin. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor. Saya artikan ya. Orang-orang yang berlomba-lomba lebih dahulu masuk Islam, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. Dari orang muhajirin yang hijrah dan ansor yang menerima menolong orang-orang hijrah. Alladzina takhadhu masjidan diraran. Disambung dengan ini. Alladzina takhadhu masjidan diraran, yang mereka menjadikan masjid dirar. Itu pernah dibaca. Dan itu batal sholatnya. Batal. Kenapa? Bukan cuma ngomong di luar Quran. Orang Arab kan pasti ngomong di luar Quran bahasa Arab ya. Ya kan? Karena kita aja orang Indonesia. Di luar Quran pasti bahasa Indonesia. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar alladzina takhadhu masjidan dirara wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin. Ini bukan cuma bukan Quran, tapi ini fitnah. Kenapa ini fitnah? As-sabiqunal awwalun itu tidak membangun masjid dirar, masjid kesesatan, dan tidak menjadikannya sebagai tempat berkumpul para orang kafir, kekufuran, dan memecah belah orang beriman. Tidak. Saya baru ingat, iya. Kalau kita ngomong bahasa Indonesia batal kan? Orang Arab juga ngomong Arab, ya yang bukan Quran, bukan bacaan sholat batal. Nah ini apalagi bukan cuma ngomong, tapi ngomongnya ini ngaco. Batal. Apalagi kalau baca doa, tadi mestinya kunut ya. Masih kunut maghrib, nggak diingetin. Kalau kunut dia bisa mimpin zikir, dia yang masih nggak pede. Kunut dia bisa, saya bilang kunut harus bisa, apalagi lagi gini kan. Kunut setengah wajib di sini, yang kagak biasa kunut juga sebaiknya kunut, gitu kan? Apalagi yang biasa kunut. Ya kalau kunutnya bilang apa kemarin? Lupa saya. Ini iqamis sholat, sholatnya tegak benar. Jangankan ketika sholat, selesai sholat harus tetap ditegakkan itu. Ketika sholat kita bacakan inna sholati, betul. Wa nusuki, sesungguhnya sholatku, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku lillahi rabbil alamin, untuk Allah pemelihara, rabbil alamin. Ini rububiyatullah, Allah yang memelihara. Kalau Rabb itu yang memelihara, yang menjaga, yang memberi rizki, itu Rabb. Maka kalau doa bilangnya ya Rabb, ya Rabb. Kenapa? Wahai yang memberi, wahai yang mengayakan, yang kalau Rabb, yang kalau ilah, yang di. Kalau muluk, pemilik. Pemilik alam semesta, pemilik akhirat, pemilik dunia, pemilik Indonesia, pemilik PBB, pemilik al-muluk, raja, mulukiyatullah. Dalam sholat kita baca, maka keluar sholat ini harus ditegakkan, nggak boleh sholat jadi sumber kemunafikan. Ketika sholat, ya kan baca inna sholati, betul nggak? Sama nggak bacanya di sini? Apa Allahumma ba'id baini? Karena kebanyakan orang Indonesia bacanya inna sholati. Wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Begitu selesai sholat, oh enggak. Karena itu sebuah sumpah ya. Hidup mati ibadah semuanya buat Allah. Benar enggak? Enggak benar kita. Jarang kayak gitu setelah sholat. Maka habis sholat kita istighfar. Lucu enggak? Habis sholat istighfar itu kan habis ibadah luar biasa kan? Kok malah istighfar? Karena memang dalam sholat kadang kita enggak khusyuk,
Dalam sholat kadang kita berbohong pada Allah. Tapi minimal enggak terang-terangan bohongnya ya. Enggak terang-terangan. Allahumma ansurna alal mujahidina fi Filistin. Ya Allah menangkan kami atas orang-orang para mujahidin di Palestina. Apa lanjutannya? Itu udah jadi doa apa ini? Doa apa ini? Enggak boleh. Ya kalau salah sekali aja, jangan berkali-kali, sewot saya jadinya. Salah sekali aja, jangan terus 2-3 kali. Bahaya itu. Ya, mending enggak usah kalau gitu. Tolong kami dari kaum mujahidin, alladzina a'da'ina wa a'da'in, yang mereka adalah musuh Allah dan musuh kami. Ya Allah, lu musuhan sama mujahidin. Maka sebaiknya belajar bahasa Arab. Allahumma ansurna 'alal mujahidin alladzina a'da'ana wa a'da'ad-din. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Allah, tolonglah kami dari kaum mujahidin yang mereka adalah musuh kami dan musuh Allah. Ini doanya IDF, Israel Defense Force. Ya. Jadi iqamis sholat. Ini kayaknya sampai di sini aja lama nih. Karena emosi bawaannya. Maaf Bapak Ibu, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat khusyuk itu sebenarnya gampang. Karena salat ada 3 ya unsurnya. Yang pertama di salat itu ada namanya rukun fi'liyah. Rukun perbuatan, berdirinya benar, rukuknya benar, i'tidalnya benar, sujudnya benar, ada tumakninanya, maka itu rukun fi'liyah. Saya minta di sekolah guru-guru, rukun fi'liyahnya diujiankan, kalau sudah dapat ijazah rukun fi'liyahnya benar. Setelah itu rukun kauliyah. Rukun kauliyah, rukun yang harus dibaca. Dan rukun kauliyah ini cuma 1 kalau tidak salah. 2 ya. Takbir, ya, takbiratul ihram, takbir sama Fatihah. Yang lainnya itu sunnah semua. Termasuk tasyahud akhir yang rukun. Rukun fi'liyah. Tapi banyak orang nggak sempurna, nggak sampai rukun maknawiyah. Nggak, dia sholat yang kacau ya. Udah fi'liyahnya ngaco, buru-buru, nggak pakai tumakninah. Kauliyahnya pun salah-salah, tajwidnya nggak benar, artinya berubah kemana-mana. Itu bersumber dari maknawiyah yang nggak masuk. Jadi ya saya minta di sekolah guru-guru tahun ini ada ujian rukun fi'liyah sholat, ada ujian rukun kauliyah sholat supaya bacanya merdu dan bagus. Tapi yang ketiga ini penting sekali supaya bisa khusyuk, ada ujian maknawiyah bacaan sholat. Karena kalau maknawiyahnya ada itu sebenarnya luar biasa. Ketika ruku, subhana rabbiyal azim wa bihamdih, subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Kayaknya sholat nggak bakalan sebentar kalau kayak gitu ya. Kauliyahnya bagus, maknawiyahnya masuk. Maha suci Engkau ya Allah yang agung, dan segala pujian untukmu ya Allah, dengan segala pujiannya. Maha suci Engkau Tuhan yang agung, dan dengan segala pujiannya. Maha suci Engkau Tuhan. Sambil kita ruku, ketika sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Maha suci Engkau ya Allah yang maha tinggi, dengan segala pujiannya. Kemudian duduk di antara 2 sujud, itu doa paling penting yang harus benar-benar kita khusyuk bacanya. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, warhamni, ya Allah sayangi aku, wajburni. Jadi kalau lagi begini nih suka pada terbalik-balik nih. Ya Allah tutupi aib-aibku, warfa'ni, ya Allah angkat derajatku, wa'afini, ya Allah sehatkan aku, wa'fu anni, ya Allah ampuni, maafkan aku, hapuskan dosa-dosaku. Penting banget nggak itu? Penting banget. Saking pentingnya doa itu diletakkan di antara 2 penghambaan maksimal. 2 penghambaan maksimal. Direndahkan semua. Jidat kita ada sejajar dengan telapak kaki, sejajar dengan telapak tangan, sejajar dengan lutut. Kemudian kita bertasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maka di antara 2 sujud kita berdoa dengan doa yang sangat kita butuhkan. Butuh nggak pengampunan Allah? Rabbighfirli,
Butuh nggak kasih sayang Allah? Warhamni. Bacanya jangan buru-buru. Ya. Rabbi pilih warhamni wajibni Allahu Akbar. Ya Allah. Malaikat mau ngabulin bingung. Bacanya yang benar sambil dihayati. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Warhamni, ya Allah rahmati aku. Wajburni, ya Allah tutupi dosa-dosaku. Warfa'ni, ya Allah angkat derajatku. Wa'afini, ya Allah sehatkan badanku. Wa'fu anni, ya Allah maafkan, hapuskan semua kesalahanku. Ya Allah. 17 rakaat yang wajib semuanya ada itu ya. Semuanya ada doa itu kan? Semuanya enggak ngeh. Enggak ngeh minta dirahmati, enggak ngeh minta dihapus. Wa'fu anni itu lebih dari waghfirli loh. Waghfirli di awal, kalau waghfirli itu diampuni tapi masih ada bekas catatannya. Tapi di ujung kita wa'fu anni, ya Allah hapus catatannya. Hapus, enggak ada bekasnya lagi. Kalau bekas paku dicabut baru didempul, itu mungkin baru diwaghfirli. Tapi kalau sudah didempul, dikasih lagi sealer, kemudian dicat sampai nggak ada bekasnya, itu wa'fu anni. Ini doa penting banget, tapi kita kadang bacanya buru-buru. Maka iqamis sholat, tegakkan sholat. Sholat itu self healing. Kalau benar sholatnya. Nih, jangan-jangan nggak selesai ketika karena bahasa serius sambil sedikit emosi gitu kan. Sholat itu saya feeling kalau benar saya feeling benar. Ketika baca Allahu Akbar kabiro, sungguh Allah Engkau yang maha besar. Walhamdulillahi kasiro, pujian untukmu yang begitu banyak ya Allah. Wa subhanallah, dan maha suci Engkau ya Allah. Bukrata wa asila, di waktu sore dan di waktu pagi. Inni wajjahtu, sesungguhnya ku hadapkan wajahku, wajhiya lilladzi fataras samawati, dan wajahku ini kepada yang membentangkan langit dan bumi. Hanif, lurus ya Allah. Muslimau, berserah diri. Wama ana minal musyrikin, dan tidaklah aku termasuk orang musyrik. Kadang kita bacanya buru-buru ya kan. Ini wajah tu wajah lilladzi fataras samawati, hanif muslimau ana minal. Hati-hati tuh. Wa ma'ana minal musyrikin ya. Jangan wa ma'ana minal mu'minin, kacau itu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika wa ana minal. Jangan bilang wa ana minal musyrikin, kacau lagi tuh. Jangan buru-buru ngomong pakai otak. Yang ngomong nggak pakai otak orgil. Tahu orgil? OGB. Ngomong nggak pakai otak, sehingga masuk jalan. Maka ada perlu belajar maknawiyah. Perlu maknawiyah itu penting. Ya sedikit-sedikit lah dipelajari sehingga ketika ngomong ada artinya. Bahkan suratul Fatihah kalau dimaknai benar-benar itu jadi self healing, benar-benar self healing. Kenapa? Selesai urusan kita. Kalau doa Al-Fatihah kita ini dikabul oleh Allah, selesai semua segala urusan. Urusan kita semua selesai. Dan Al-Fatihah ini luar biasa. Ini kalau mau dilanjutin sama iqamis sholat nggak selesai sampai subuh. Ya. Biar besok ganti hadis ya. Wa ita'iz zakah, dan mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat. Zakat itu 2,5%. Tapi ada ulama bilang ini. Ulama ditanya sama orang yang nanya nih ngetes nggak jelas itu. Syekh, apa hukumnya zakat 40 ekor kambing jika sudah 1 tahun saya miliki? Syekhnya jawabnya cerdik juga. Kamu minta jawaban makom siapa? Makom kamu atau makom saya? Loh, emang beda sih? Iya beda, jelas. Kalau gitu dua-duanya sih. Kalau makom saya apa hukumnya? Zakat 40 ekor kambing yang sudah jatuh nisabnya, haulnya 1 tahun. Saya bilang kalau untuk kamu 1 ekor saja dari 40 ekor kambing, karena itu juga buat kamu berat kan. Itu makomnya ya, buat kamu berat kan, 1 ekor dari 40 ekor kambing. 1 juta dari 40 juta uang yang kita punya selama setahun. Kalau harga kambing 1 juta, kalau 2 juta berarti 80 juta, 2 juta keluarin. Oh gitu sih. Terus kalau makom kamu gimana sih? Kalau makom saya, semua yang Allah titipkan kepada saya pada dasarnya adalah milik Allah. Maka jika
dibutuhkan, ambil semua. Kalau nggak dibutuhkan, tetap keluarin minimal segitu. Tapi semua yang Allah titipkan pada saya, hakikatnya adalah milik Allah. Maka jika dibutuhkan, ambil semua. Kirim ke Gaza. Wa ita'iz zakah. Zakat ini 2,5% untuk harta jatuh nisab. Nisabnya berapa? 80 gram, sekitar itu. Tanya sama bahasan fikih, kan ada ya. Wa hajjal bait, dan pergi haji. Ini ada yang unik sih di sini. Kenapa hajjal bait urutannya keempat? Nggak tahu nih kenapa begini. Tapi hadis ini memang gitu. Wasauma Ramadan, dan puasa di bulan suci Ramadan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, katanya di hadis lain wa tuhijjul baita man istata'a ilaihi sabila, dan pergi haji bagi yang punya kemampuan untuk pergi ke sana. Sekarang saya tanya, haji itu ya, yang berangkat haji itu ada istilahnya Pak. Allah memampukan yang dipanggil, atau Allah memanggil yang mampu. Haji nih. Allah memampukan yang dipanggil atau Allah memanggil yang mampu? Allah memampukan yang dipanggil. Bagaimana cara supaya kita bisa dipanggil Allah datang ke tanah suci? Saya tanya Bapak Ibu, pengen pergi haji? Jawab dong, pengen nggak? Pengen nggak? Pengen pergi haji? Berapa kali sehari doanya, ya Allah saya pengen pergi haji? Lucu ya, pengen pergi haji? Berapa kali sehari doanya, ya Allah panggil saya ya Allah? Ada nggak doanya? Lupa ya? Jangan-jangan hari ini belum tuh? Ya, berapa kali sehari? Berapa kali sepekan? Ini waras nggak sih? Bilang pengen tapi nggak pernah doa. Ada nggak doanya? Ya kalau doa aja nggak. Sekarang saya tanya, udah buka tabungan? Tabungan udah ya? Tabungan udah, berapa isinya? Ya doa aja enggak, bagaimana mau dipanggil? Doa aja enggak, ya kan? Buka tabungan enggak? Buka tabungan 100.000 enggak apa-apa. Siapa tahu ada yang iseng diisi kan? Ada banyak itu kisah-kisah kayak gitu. Tukang ojek perempuan, ibu-ibu, bareng sama saya 2013. Nabung aja terus nabung, begitu udah 10 juta, tiba-tiba ada yang nambahin. Dapatlah dia nomor porsi. Begitu udah dapat waktu tunggunya dia berangkat, bingung lagi dia, tukang ojek, ibu-ibu. Pasti ngojek anak sekolah biasanya ya, ibu-ibu tuh. Begitu, bagaimana nih ngelunasinnya? Ada aja yang lunasin. Niat dulu, ada nggak niatnya? Dan seberapa kuat niatnya? Ada nggak doanya? Udah buka belum tabungannya? Ya, buka dulu lah, isi berapa kayak. Yang penting rutin, ya kan? Sebulan sekali isi 10.000, 10.000. Malu datangnya ke bank. Ya, 100.000 lah taruh setiap bulan, ya kan? Nanti ya doa. Cuma sekarang ya, kita jual mobil, kita jual rumah juga berangkat, ya kan? Nunggunya berapa? 30 tahun, ya kan? Daftar umur 60, ya kan? Berangkat. Kalau gitu maaf Bapak Ibu, yang punya mobil, jual mobilnya, daftarin anak-anaknya. Daftarin anak-anaknya. Nggak usah jual mobil, tabungan aja ambil. Anaknya daftarin dari sekarang. Anak saya yang sudah 12 tahun ke atas saya daftarin semua. Kenapa? Daftar umur 22, berangkatnya umur 45. Daftarnya umur 22, berangkatnya umur 45. Berangkat umur daftar umur 45, hajinya di Badar. Mati. Jadwalnya pada saat umur 72, padahal umurnya cuma 65, selesai. Tapi minimal sudah ada bukti, ya Allah saya sudah dapat porsi, gitu. Tapi kalau bisa sekarang daftarin anak-anak, ya, daftarin, dan anak-anak yang sudah daftar belajar lah. Tapi kadang-kadang kalau saya pikir gini ya, harusnya yang haji itu ada tes buat jamaah haji, enggak cuma bayar, tapi tes. Minimal Qurannya Iqra 6 lah gitu. Kadang-kadang kan biar mentang-mentang punya duit daftar aja, baca Quran orang bisa. Ya kan? Manasiknya nggak belajar juga. Sampai sono nggak jelas, muter-muter aja. Ada yang sampai sono minta pulang. Panas banget, gua betah, minta pulang. Ya pulang sono, naik gokar.
wa tuhijjul baita. Pergi haji, wasauma Ramadan, dan puasa di bulan suci Ramadan. Dan ini kelima ini bermula dari syahadah. Kalau syahadahnya sudah benar, maka sholatnya gampang, betul nggak? Kalau syahadatnya belum benar, sholatnya susah. Dan sholat ini repot ini sebenarnya. Dulu perhimpunan ulama-ulama itu berkumpul di tahun ke-100 atau 300 Hijriah, saya lupa. Ulama berkumpul menentukan hukum-hukum Islam, kompilasi hukum Islam. Apa hukumnya orang Islam tidak sholat? Mereka bingung dan akhirnya nggak ditentukan apa hukumnya. Ada dua. Pertama, mustahil waktu itu ya, tahun 100-300 Hijriah, mustahil ada orang Islam nggak sholat. Kalau sekarang, bukannya mustahil ya, hebat kalau orang Islam sholat 5 waktu. Aneh ya, orang Islam sholat 5 waktu soleh, itu mah biasa aja, betul nggak? Orang Islam sholat 5 waktu di masjid biasa aja, bukan soleh. Soleh tuh kalau dia baca Qurannya 3 juz sehari, tahajudnya setiap malam, ya itu soleh. Tapi sekarang berbalik ya, betul nggak? Dulu tahun 100 Hijriah, tahun 300 Hijriah, orang tahajud tiap malam pun biasa aja. Biasa aja itu. Yang soleh itu yang sodako setengah hartanya, 2/3 hartanya itu. Sekarang unik. Dan sekarang para ahli hukum pun bingung. Apa hukumnya orang Islam nggak sholat? Dibilang kafir dia syahadat, dibilang muslim dia nggak sholat. Padahal sholat itu farraqa bainal muslim wal kuffar. Sholat itu pembeda antara orang Islam dan orang kafir. Lah kalau dia udah nggak sholat, apa bedanya? Kalau nggak ada bedanya, hukumnya apa? Maka sejelek-jeleknya hukum dari imam 4 mazhab itu hukumnya penjara sampai dia mau sholat. Dan yang paling ketat, yang paling keras hukumannya, hukumnya penggal lehernya. Kalau orang Islam nggak mau sholat, hukumnya penggal. Kenapa? Jangan nambah-nambah dosanya, ya kan? Jangan nambah-nambah. Begitu dia, ya. Ini kalau sekarang aneh. Kalau semua kayaknya orang Dagotol ini sholat, kayaknya ini masjid harus lantai 5. Betul nggak? Kalau semua. Dan kalau itu udah kayak gitu, insya Allah ketakutan besar akan datang di hati orang-orang Israel. Kalau masjid sudah penuh, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, penuh masjid, membludak sampai keluar-luar, sholat Jumat dilakukan 5 kali sehari. Bukan sekali sepekan, tapi 5 kali sehari, penuh masjidnya. Selesai sudah urusan, umat Islam akan kembali menggapai kemuliaannya, kehebatannya, akan kembali menggapai itu, akan jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka perjuangan kita, ya perjuangan kita, dan ini buat anak-anak muda. Anak-anak muda ini penting. Kenapa? Karena sesungguhnya kebaikan umat itu dimulai dari 1 orang anak muda. Saya ulangi ya, dimulai dari 1 orang anak muda. Dulu Syekh Ahmad Yasin, pendiri Hamas itu anak muda. Ya, awalnya muda, ya kan? Syekh Hasan Al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin, anak muda. 1 orang anak muda dengan keimanan yang luar biasa, dengan ibadah yang luar biasa, dengan ketaatan kepada Allah yang luar biasa, akan memiliki cahaya, dan cahaya ini akan merembet di dada anak muda yang lain. Mereka akan jadi orang mukmin yang mengimankan, air suci yang mensucikan, cahaya yang mencahayakan. Maka kita butuh benar. Dan bapak-bapak yang anaknya masih di rumah, berjuang, berdoa, kalau perlu tahajud, tirakatin anak-anak kita. Tirakatin. Saum Nabi Daud, saum Senin Kamis, baca Quran yang banyak, niatnya doanya salah satu, ya Allah, jadikan anak saya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Penutupnya, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan anak-anak kami ya Allah pemimpin orang-orang bertakwa. Kalau orang bertakwa belum bisa menyebarkan cahaya hidayah dari dirinya, diragukan ketakwaannya. Betul.
Kalau orang bertakwa, kalau Anda benar-benar beriman dengan akhlak yang benar-benar hulukul karimah, akhlak yang mulia, dan Anda benar-benar memahami konsep Islam secara menyeluruh, minimal kita akan berdakwah, dan dakwah itu kadang-kadang hasilnya akan muncul belakangan ketika kita sudah tidak duga. Ada saatnya tuh. Dan ini kerennya tuh anak muda. Kalau aki-aki kayak saya biasa aja, gitu kan? Kayak ini. Kalau pengurus masjid ini udah semuanya anak muda. Bidang dakwahnya anak muda umur 23 tahun. Bidang ibadahnya anak muda umur 19 tahun. Gitu kan? Semuanya isinya sudah anak muda. Wah, menakjubkan itu. Anak-anak mudanya akan menakjubkan. Dan itu akan menakutkan orang-orang pembenci Islam. Kalau syahadatnya sudah benar, sholatnya akan benar, maka zakat akan mudah, maka puasa akan ringan, maka haji itu, ya Allah, kalau kita ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sebenarnya haji itu menyedihkan. Benar, demi Allah, wallahi, haji itu menyedihkan. Ketika kita kumpul di Masjidil Haram, lihat orang sebegitu membludaknya. Sekarang jutaan orang setiap hari, nggak ada hentinya 24 jam. Mau jam berapapun kita niat mau cium Hajar Aswad, itu nggak gampang, susah, 24 jam susah. Tapi yang bikin kita sedih apa? Dengan banyaknya jumlah ini, kita nggak punya kekuatan apapun. Hampir 20.000. Hampir 20.000. 20.000 itu sekomplek ini, ada nggak 20.000 orang? Penduduk komplek ini. Mati semua. Hah? 20.000 coy. Rumah di sini ada 1.000, 2.000 nggak? Kalau 2.000 ada nggak tiap rumah 10? Kalau nggak ada berarti nggak nyampe 2.000. Ini sekomplek, bila ada botol, tewas semua, dibunuh semua. Dan anehnya kita nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa. Bahkan Indonesia yang cuma mengutuk itu katanya hebat banget. Kenapa? Karena kompak dari akar rumput sampai puncak penguasa, sampai Bapak Presiden Jokowi pun mengutuk itu. Kok padahal nggak bisa ngirim apa-apa. Nggak bisa ngirim pasukan, nggak bisa ngirim bantuan. Kan keren ya kalau kita kirim kapal perang ke sana, nggak usah untuk membantu Hamas, nggak perlu bantuan kita. Cuma untuk bantu para korban terluka saja. Kirim kapal perang. Kapal perang sudah dikirim tapi nggak bisa masuk. Padahal seluruh Eropa sudah mengutuk. Seluruh Eropa sudah mengutuk. Hampir seluruh dunia sudah mengutuk. Mereka nggak mau, bukan mau bantuin Hamas, dan Hamas juga tidak minta bantuan. Hamas cuma minta tolong rakyat kami. Dan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ini aneh luar biasa. Padahal 1 miliar lebih umat Islam. 1 miliar lebih. Tapi yang unik, ini waktu sebenarnya. 20. Yang unik dan ini luar biasa. Saya dapat beberapa video, ada yang bilang 3 orang di Palestina bermimpi panggil Indonesia, Mahdinya ada di sana. Ya, wartawan Indonesia Muhammad Hussein Gaza bilang banyak sekali orang Palestina yang meyakini orang Indonesia nanti akan membebaskan Masjidil Aqsa. Dan yang terakhir, Wakil Ketua Rabitah Islamiyah Palestina, ketika ditanya katanya masalah Palestina ini baru akan selesai kalau negara-negara bersatu. Maka dia tersenyum dan dia berkata, laisa kadzalik ya ukhayya, tidak seperti itu wahai saudaraku. Negeri-negeri itu semua sudah pernah dapat gilirannya memimpin dunia Islam, dan satu-satunya bangsa besar di dunia yang pernah punya kerajaan seperti Majapahit dan Sriwijaya, yang akhirnya menerima Islam, satu-satunya yang belum pernah Allah pilih menjadi penzahir kemuliaan Islam adalah kalian, Muslimin Nusantara. Dan kita bangsa besar. Pernah ada Majapahit, pernah ada Sriwijaya. Dan salah satu keturunan Raja Majapahit mendirikan Kesultanan Demak, Raden Fatah. Kalianlah bukan yang paling timur dari Palestina, paling timur dari Masjidil Haram. Kalian pula orang-orang yang kecil, kecoklatan, dan berhidung pesek.
Yakin betul banyak sekali ulama Palestina, banyak sekali ulama-ulama saleh dunia menunggu Indonesia. Dan apa penutup kalimat dari wakil ketua Rabita Islamnya itu? Menggetarkan kalimat penutupnya. Duhai saudaraku, doakan kami yang terus berjuang di garis depan sambil menunggu kalian siap. Biarkan kami berjuang di garis depan sambil menunggu kalian siap, wahai muslimin Nusantara. Sambil menunggu kalian datang. Masya Allah. Mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan itu kebenaran sejati, dan mudah-mudahan anak-anak kita akan jadi bagian dari pasukan yang datang membebaskan Al-Aqsa. Penghinaan mereka sudah di luar batas nalar. Masjid Al-Aqsa itu diakui dunia milik umat Islam, milik umat Islam. Mereka merampasnya. Dunia masjid itu Masjid Al-Aqsa, namanya saja Masjid Al-Aqsa, tidak dirubah menjadi gereja Al-Aqsa atau apa namanya tempat ibadah Yahudi. Tidak, tapi mereka melakukan perayaan hari raya mereka hari-hari kemarin itu di dalam Masjid Al-Aqsa. Orang muslim gak boleh masuk. Mereka bilangnya itu penyusup yang dibiarkan masuk. Masya Allah, penghinaannya sudah luar biasa, dan kita ibarat sudah diludahin terus, dan kita masih belum bisa berbuat apa-apa. Apa yang bisa kita lakukan? Doakan anak-anak kita, ya, doakan sungguh-sungguh. Ya, bangun tengah malam doakan anak-anak kita. Semoga mereka tumbuh menjadi mujahid-mujahid. Mereka bisa masuk ke dalam kepala mereka hafalan-hafalan Quran. Hafalan yang bermakna, ya. Jangan cuma ngapal bunyi, tapi ada maknanya. Ada maknanya sehingga ketika mereka baca Quran, mereka termotivasi, ada self healingnya baca Quran. Kenapa? Ada maknanya. Jangan asal baca saja. Dan gawat kalau nggak ada maknanya, kan? Kayak tadi, as-sabiqunal awwaluna, karena nggak ada maknanya. Kalau ada maknanya, mantap itu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kalau ada maknanya, tertanam itu. Hidup dan mati ini ciptaan Allah, diciptakan Allah, Allah yang menciptakan. Tujuannya cuma untuk ngetes, mengassessment kita semua ini. Ayyukum ahsanu amala, siapa yang baik amalnya. Dan penutupnya wahwal azizul ghafur. Kenapa wahwal azizul ghafur? Allah perkasa tapi pengampun. Maksudnya apa perkasa? Kalau kita berhak masuk neraka, Allah perkasa untuk menghukum kita. Tetapi jangan khawatir, Allah itu ghafur. Dosa kita banyak, semoga masih terampuni. Aib kita banyak, semoga terus menerus Allah tutupi. Allah terus menerus tutupi aib kita. Allah ampuni segala dosa-dosa kita, sehingga Allah berkenan mengampuni kita, dan akhirnya kita bisa masuk surga Jannatul Firdaus. Cukup atau masih mau sampai barangkali dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan hadis yang ketiga ini bisa, walaupun diselingi melebar kemana-mana, tapi bisa membuka wawasan kita baru. Syahadat itu bukan sekedar diucapkan, tapi dia harus dibuktikan. Dan sholat itu tidak sekedar dikerjakan, tapi dia harus ditegakkan. Dan maaf, kesimpulan yang paling besarnya ini, saya yakin ini benar, dan mudah-mudahan ini benar. Kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, anak-anak tetangga kita, nanti yang akan membebaskan Al-Aqsa. Muslimin Arab tidak bisa lagi diharapkan. Karena secara sejarah mereka sudah pernah Allah berikan gilirannya memimpin dunia. Giliran kita memang untuk masa akhir zaman ini. Sungguh-sungguh didik anak-anak. Sungguh-sungguh doain anak-anak. Sungguh-sungguh dalam setiap amal soleh kita. Bahkan kalau bisa kita menghindari kemaksiatan demi anak-anak kita. Kalau ada yang haram, tinggalkan. Ya Allah, ku tinggalkan ini barang haram demi anakku, ya Allah. Mudah-mudahan Allah takdirkan anak-anak kita dengan segala kekurangan, keterbatasan yang mereka miliki. Namun Allah angkat derajat mereka. Allah angkat derajat mereka ke derajat yang tertinggi. Dan Allah jadikan anak kita bukan cuma sebagai orang bertakwa, tapi Allah pilih anak-anak kita menjadi para pemimpin di antara orang-orang bertakwa. Yang benar datang dari Allah, yang salah berasal dari diri saya pribadi. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
mungkin ada yang ditanyakan. Silakan. Beri bertanya, ibu, bapak. Masih ada waktu 4 menit lagi. Kalau ada, mungkin saya ingin sedikit ini ada pembahasan bahasanya. Kalau kita istilahnya berbicara salat itu kan membatalkan saja, artinya batal. Yang mana mungkin dalam bacaan dari kita ataupun yang jadi imam melakukan kesalahan dalam bacaan. Tapi ada yang bilang bahasanya kenapa membiarkan imam yang salah menjadi imam? Ya, tanggung jawab imam, bahasanya gitu. Jadi makmum ya udah pokoknya istilahnya ikutin saja, karena tanggung jawab imam. Nah, apakah kita bisa betul itu atau kita harus mencoba menghindari kejadian seperti itu? Iya, ini kayaknya pertanyaannya lebih tepat di kajian fikih ya. Tapi nggak apa-apa, dikonfirmasi saja nanti jawaban saya. Kalau yang pertama betul itu, bahwa itu tanggung jawab imam. Makmum ya punya tanggung jawab sendiri kepada Allah. Itu urusan imam. Tetapi ya mohon maaf, kalau itu terjadi dan terus berulang, saya nggak mau bermakmum lagi. Ya nggak, saya nggak mau bermakmum lagi kalau itu terjadi dan terus berulang. Ya udah ntar dulu lah, gitu kan. Kita tidak bermakmum lagi. Tapi kalau misal juga ada yang mengatakan, ya sudah, sholat aja lagi di rumah. Allah alam, ditanyakan lagi nantinya. Kenapa? Aman juga. Karena tadi batal nggak ya? Udah sholat lagi aja, gitu kan. Tapi ya nggak tahu juga. Pastikan pada ahlinya. Tanyakan pada ahlinya. Itu ahli fikih soalnya. Dan jawaban ahli hadis dengan ahli fikih juga bisa berbeda ya. Ya, ahli hadis itu cuma berdasarkan konteks. Tapi kalau ahli fikih berdasarkan pemahaman yang holistik menyeluruh. Jadi jawaban yang lebih tepatnya adalah kepada ahli fikihnya. Tapi ya kalau ini DKM yang nunjuk imamnya kita menjawab itu. Yang nunjuk imamnya kita menjawab itu, ya kan? Ya makmumnya kalau yang ngerti, ya apa mau diserahkan tanggung jawabnya ke imam boleh, mau aman di rumah sholat lagi boleh, ya kan? Tapi kalau misalnya yang bagusnya sih sebenarnya gini, di belakang ada ya, jangan baca bacaan cuma dia doang yang tahu, ya betul nggak? Ada di belakang ada. Kalau perlu di belakang ada yang buka Quran. Betul, sehingga dibetulkan, dikoreksi langsung saat itu. Ya, dikoreksi kalau bacaan salah bisa langsung dikoreksi. Ya, bisa juga solusinya kayak gitu. Karena dan barangkali kalau kayak gitu kasih tahu mau baca yang mana nih, gitu kan? Sehingga kalaupun ada hafiz, dia juga coba lihat bacaan itu sehingga bisa langsung dikoreksi. Masalahnya di kita kan memang hafiznya dikit, ya kan? Yang lainnya juga salah juga nggak ngerti, gitu kan? Kadang-kadang makmumnya juga ngelamun, gitu kan? Baru enggak begitu lewat. Kayaknya tadi salah deh, karena makmumnya juga ngelamun, ini nggak boleh ngelamun. Ya mohon maaf lebih kurangnya saya nggak bisa jawab terlalu detail, tanyakan kepada ahli fikihnya. Baik, terima kasih ya Ustaz, karena waktu ini kita masuk. Kita terus saja dari kajian pada malam ini dengan sama-sama kita bacakan hamdalah dan doa. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajarnya mungkin yang fotokopinya kalau dibawa ke sana boleh, tapi kalau misalnya mau dikumpulin buat minggu depan juga boleh. Jadi biar nanti minggu depan kita masih ada. Tapi kalau misalnya mau dipelajari boleh silakan bawa. Tapi kalau misalnya kita buat minggu depan, kalau di rumah di jalan, mungkin ini bisa di sini aja boleh. Terima kasih. Insyaallah. Masya Allah.
Indra ini. Oh, insya Allah. Kita share di nomornya itu nih yang tadi nanti. Oh, YouTube-nya. Jangan lupa di subscribe seluruh keluarga. Terima kasih. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Langsung sekalian pengajian.